Serius. Kan overconfident Bupati Badung itu overconfident banget. Pak Giri Prasetyo terlalu overconfidence. Too much ya. Ya itu udah bares itu, tapi sampah nggak beres gitu. Dikiranya itu adalah niskale. Bukan skale kita. Kalau nggak beres skale, kita nggak ngerti niskale. Dan kita dorong terus ke sana. Tugas teman-teman NGO memastikan bahwa semua itu bergerak dengan baik. Tugas kami memastikan bagaimana kemudian sampah ini bisa terkelola dengan baik. Ujungnya nanti dari jawaban, jadi saya menjawab dua pertanyaan itu, dua-duanya sebetulnya punya trigger. 1 Agustus, kalau problemnya masih seperti sekarang, way out-nya masih seperti sekarang, maka ledakan sampah yang terjadi dari 4 katup-katup tadi itu, bulan Agustus 2025, bulan Desember, bulan Maret, bulan April masih akan terjadi. Saya ingin mengatakan 1 Agustus Suwong ditutup, Bali akan kotor lagi, Badung akan kotor lagi, dan pasar akan kotor lagi. Itulah yang kita bicarakan sekarang, bagaimana agar tidak kotor. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Igusti Putuarte yang tentunya punya pandangan sedikit berbeda di antara masyarakat umumnya, karena beliau adalah pengamat kebijakan yang cukup ulung dan sudah berpengalaman di dalam bidangnya. Kemudian selanjutnya ada Bapak Kade Mahendra dari DLHK Kota Denpasar untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke. Jadi saya langsung jawab pertanyaan masalah tata kelola sampah dan apakah kesadaran masyarakat yang kurang. Jadi ketika kedua pertanyaan itu digabungkan, sebenarnya sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Karena kalau pemerintah bergerak sendiri, tata kelola apapun itu pasti tidak akan berjalan. Sama pun demikian jika masyarakat juga berjalan sendiri, tidak akan sampah itu terkelola dengan baik. Jadi di sini kami mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua. Sampah ini bukan hanya milik pemerintah, sampah ini bukan hanya milik masyarakat, tapi kita semua. Jadi kita semua wajib mengolah sampah. Dan saat ini yang didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten itu pengolahan sampah berbasis sumber. Jadi apapun teknologinya nanti pemilahan sampah itu wajib. Karena apapun teknologinya, kalau misalkan sampah di sumber itu tidak dikurangkan atau tidak dikelola dengan baik, sama saja. Karena ketika ada pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang baik dari rumah, dari sumber, dari tempat usaha, otomatis pengolahan sampah di fasilitas food akan lebih optimal. Jadi harus bekerja sama untuk mengurusi sampah ini. Jadi ingat, sampah itu bukan hanya milik pemerintah dan masyarakat, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi kita perlu berkolaborasi untuk mengolah sampah di Provinsi Bali ini. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih dan berikan tepuk tangan pada Bapak Kade Mahendra dari DLHK Kota Denpasar. Selanjutnya saya mengundang Bapak Dwi selaku Kadis DKLH Provinsi Bali untuk menjawab. Silakan secara to the point saja Bapak, apakah tata kelola ataupun rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi ini sudah bersih-bersih dalam rangka ulang tahun Nodudong. Tadi sambutan Pak Bupati sudah dibacakan. Untuk menjawab itu, saya setuju dengan sampaikan Pak Bupati. Pertama, kita punya kebijakan 2008 itu tentang pengolahan sampah, ya. 2008 ada Undang-Undang 18 pengolahan sampah. Itu undang-undang itu muncul karena tata kelola sampah yang kurang bagus, ada terjadi
ledakan di TPA Lui Gajah, mati sekian 16 orang meninggal karena gas metan yang terhubung di sana meledak, termasuk merusak infrastruktur di TPA. Dasar itu inisiatif DPR RI untuk membuat undang-undang pengolahan sampah. Tapi sampai saat ini bagaimana tata kelolanya? Ini yang masih PR. Saya setuju. Kemudian yang berikut, pertanyaan tadi ditanyakan, apa yang salah? Ya tata kelola kita merasa yang salah. Karena selama ini di undang-undang diminta pelaksanaan pertama reduce, reuse, recycle kan gitu. Tetapi yang terjadi adalah masih banyaknya praktek-praktek kumpul, angkut, buang. Sekarang dengan kebijakan Bapak Presiden, gerakan yang dibangun kemarin, gerakan asri ini didorong untuk memilah, untuk mengolah sampah, inilah muncul. Belum siapnya masyarakat, belum siapnya seluruh para pihak untuk melakukan kegiatan itu. Secara teknis juga pemerintah sesuai kewenangan sedang evaluasi, sudah proses evaluasi, mohon maaf, terhadap tata kelola TPA. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pemprosesan akhir sampah. Ini dievaluasi. Ternyata sampai saat ini sudah 340 TPA diberikan sanksi tata kelolanya dengan masih melakukan praktek-praktek open dumping. Berarti jawab lagi bahwa tata kelola sampah kita belum baik di Indonesia. Yang berikut, dengan kita mencoba mengajak untuk perbaiki tata kelola, partisipasi masyarakat sebenarnya ada yang jalan, ada yang tidak jalan. Saya setuju Pak Butuh katakan tadi, dengan tekanan ini kita diminta untuk memilah. Bali menjadi contoh nasional. Tapi kesiapan ini menjadi sesuatu yang viral juga di mana-mana. Nah ini tantangan kita di Bali. Saya yakin teman-teman saya Denpasar, Badung, Denpasar berat ini, perlu waktu. Nah ini saya minta forum ini adik-adik dari BEM yang hadir semua, ayo ini bersih, ini bukan buat siapa-siapa, buat kita, buat pariwisata kita. Kita perlu sinergi. Itu aja mungkin dari saya sementara dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Dwi yang secara tegas jawab tata kelola sana masih ada masalah. Kemudian selanjutnya saya mengundang Ibu Made Raiwarastuti selaku Kadis DLHK Kabupaten Badung untuk menjawab Ibu secara tegas, dan mungkin saya garis bawahi akan saya batasi waktu 2 menit untuk menjawab karena ini pertanyaan pembuka dan banyak hal yang harus kita bahas. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Seperti banyak tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi dan juga Pak dari Denpasar, ya, wakil dari Denpasar, bahwa ini bukan semata-mata adalah masalah kesadaran masyarakat, karena kesadaran masyarakat akan meningkat apabila tata kelola sampah kita juga baik. Nah, tata kelola sampah kita harus kita terus perkuat. Kalau tidak, maka kondisi ini akan berlarut-larut, jadi terjadi kegagalan sistemik seperti yang ada di seluruh Indonesia. Tetapi memang ini perlu waktu, kemudian perlu tenaga dan upaya yang luar biasa, karena memang ini tidak mudah. Mengubah budaya mungkin tidak mudah, mengubah kebiasaan saja tidak mudah, apalagi mengubah budayanya. Ini perlu kolaborasi yang sangat kuat dari kita semua. Nah, kami lihat kenapa tidak kesadaran masyarakat itu tidak semata-mata menjadi kekurangan, karena setelah kita evaluasi, kemudian kita tetapkan, kita perkuat tata kelola, itu terbukti kesadaran masyarakat untuk memilah dulu, untuk memilah dan malah mengolah sampah organiknya sendiri itu semakin meningkat. Itu terbukti dari ASN yang kita turunkan ke seluruh masyarakat oleh Pemkab Badung di bawah arahan Bapak Bupati, menurunkan seluruh ASN ke seluruh KK yang ada di Kabupaten Badung. Jadi di sana dapat kita lihat sekaligus mengedukasi
situ dapat kita lihat bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat. Maka itu menjadi semangat bagi kita untuk semakin memperkuat tata kelola. Nih, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pernyataan, berikan tepuk tangan juga. Tadi saya sepakat juga dengan poin yang disampaikan oleh Pak Dwi. Selanjutnya Bapak dari Pusdal LH Bali Nusra, KLH BPLH, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, selamat malam semuanya, adik-adik dan bapak ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat Maludong yang sudah melakukan kegiatan pada sore hari ini. Saya langsung saja terkait dengan pertanyaan adik tadi, apakah salah dari perilaku atau salah dari kegiatan. Sebenarnya kita semua itu lagi berproses, semua kita lakukan pembaharuan sekarang. Kalau kita mau melakukan pengelolaan sampah yang baik, ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Salah satunya benar tadi, yaitu kebijakan dan pengawasan, pembiayaan, sarana prasarana, kelembagaan, dan yang paling terakhir itulah peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber. Jadi kalau bilang mana yang lebih ini, saya rasa semuanya berpengaruh. Tapi kedepannya mari kita perbaiki bersama-sama. Kita ubah perilaku kita tingkatkan pengawasan sehingga nanti pengelolaan sampah yang khususnya di Provinsi Bali bisa tercapai 100% terkelola di semuanya dan tidak mencemari lingkungan lagi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, berikan tepuk tangan. Tadi sudah dijawab oleh Pusdal LH Bali Nusra juga. Kemudian saya mengundang Bapak Sugilanus selaku akademisi dan budayawan untuk menjawab pertanyaan berikut. Swastiastu, Namo Buddhaya, untuk semuanya. Selamat malam. Saya pikir tidak semudah itu pertanyaannya mestinya, karena kompleksitas sampah itu tidak bisa dipilih antara menyalahkan, membebankan pada pemerintah atau membebankan kepada masyarakat. Yang sekarang terjadi adalah yang paling menjengkelkan itu adalah pemerintah cuci tangan kepada masyarakat, gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi sampahnya itu diurus oleh masyarakat, gitu. Mestinya ya diakui saja kita punya masalah, kita mesti bekerja sama, gitu. Jadi bukan bermain pingpong. Yang jadi masalahnya adalah komunikasi sebenarnya. Masyarakat Bali apa kurangnya? Kurang baik apa lagi masyarakat Bali? Nggak ada demo gitu. Ya. Sudah kacaunya minta ampun, nggak ada demo. Artinya tinggal pimpinan yang bijak secara kultural mengerti bahasa yang bisa menggerakkan, gitu. Jangan bahasa-bahasa yang membuat masyarakat frustasi dan antipati. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi sampahnya itu adalah sampah wacana jadinya. Di tengah-tengah masyarakat yang sudah sedemikian bermasalah, muncul masalah baru, verbal pejabat yang kacau, gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat frustasi menjadi berlipat-lipat. Oleh karena itu yang dibutuhkan di Bali itu adalah tentu pemerintah harus lebih beres ke dalam secara internal, karena ada korupsi banyak masalah sampah. Badung sedang diproses, gitu kan. Di masalah-masalah swakelola itu juga tidak pernah beres, gitu. Jadi ada satu ketidakberesan dalam pemerintah. Tentu masyarakat tidak ada yang pernah siap, gitu. Tidak ada. Saya 1997 kebetulan dapat scholarship di Singapura, gitu. Tidak ada masyarakat Singapura siap, nggak ada. Siapa bilang siap? Saya punya teman-teman satu kelas 45 orang tuh, 1997 ya. Ini adik-adik ini belum lahir ya. Saya 1997 nggak siap, gitu. Disiapkan yang namanya Semakau, namanya Google aja. Itu landfill yang ada insinerator disiapkan. Akhirnya punya pulau namanya Semakau, gitu. Seme gitu. Saya selalu bilang gampang ingatnya Semakau. Semakau gitu. Jadi semua yang disiapkan, bukan ini dipingpong kemudian diberi masyarakat disuruh apa? Yang disiapkan, yang diperlukan itu semua, gitu. Bukan pengolahan di rumah. Nggak ada secara di urban planning, nggak ada teori seperti itu. Jadi kalau di desa masuk akal, tebel gitu. Tebel itu teben artinya ya. Jadi teben itu artinya adalah ada hulu dan teben. Kalau di
perumahan kota tidak ada hulu dan tebel gitu. Kalau di kampung ada, jadi tebennya. Nah pulau ini nggak punya teben juga sebenarnya. Itu mestinya kan hasil reklamasi itu jadikan teben gitu kan. Ya, itu sama dengan Singapura cara pikirnya. Saya buat zamannya Pak Mangku pernah membawakan satu buku gitu, tapi nggak ke putranya. Kami transit di Singapura gitu, saya kasih mesti ada seme kauh gitu. Jadi nggak siap, dan kuncinya adalah penindakan. Singapura itu kalau di belakang ya, kalau Anda pergi ke Little India itu atau di daerah Glams gitu ya, yang daerah orang merokok dan sebagainya, sampah ya. Chinatown itu di belakang itu sampah zaman saya ya, karena penindakan makin keras. Dari 97, 99, sekarang saya rutin dan pernah payroll saya di sana. 97, 98, 99 itu penindakan makin keras, makin bersih. Jadi beriring sejalan penindakan dengan kebersihan dimanapun. Taiwan juga begitu. Jadi jangan minta masyarakat siap. Nggak ada masyarakat siap. Besok aja nggak didatangin mereka bakar lagi. Gitu. Jadi ini bukan masalah siap ya, tapi kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakannya kurang apa itu? Dari saya kebetulan wartawan Tempo dulu ya, jadi tahun 98 pulang dari sana itu jadi wartawan. Kita ikuti betul tahun 2008 itu sudah punya undang-undang jadi tempat pemrosesan akhir. Jadi anak-anak sekarang banyak pejabat masih berpikir tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir gitu. Pemrosesan akhir artinya rumah adalah tempat pemrosesan awal gitu. PPA pertama itu adalah rumah, tempat pemrosesan awal yang tidak bisa diproses di awal, di tengah gitu. Kan ini logika perundang-undangannya. Nah secara kultural di Bali, karena saya diundang sebagai budayawan katanya begitu, secara kultural kita punya konsep ya yang tidak bisa dipaksakan. Tebu modern itu totally nonsense itu. Nggak ada yang namanya tebu modern. Yang ada adalah spasial antara hulu dengan teben gitu. Kalau Anda punya teben gitu, Anda bisa buat tebu. Tapi kalau rumah di 880 meter, 90 meter, itu aneh gitu. Dan mohon maaf ya, ini kita ngomong, saya sekali lagi ngomong tentang budaya. Nggak ada nanam sampah di rumah itu. Di luar rumah, di pekarangan itu namanya tebe. Kalau di rumah kita nanam, kita pergi prayascita gitu. Di Bali itu nggak boleh nanam di rumah itu. Air boleh dimasukkan, tapi nanam sampah di prayascita. Kenapa? Rumah kita tuh setiap 30 tahun itu kita prayascita kok. Kemudian penyepi dan sebagainya di luarnya baru gitu. Makanya tebe modern tidak bisa diproses secara kultural, tidak bisa dinalar secara spasial gitu. Kalau di perkotaan, mungkin itu karena yang lain pendek-pendek. Jadi saya pikir satu ya, yang penting sekali adalah bernyali memimpin masyarakat Bali dan pola komunikasi yang baik. Ya, itu bernyali, tindak aja, tangkap aja, nggak apa-apa, dipikirin aja. Ini kan Badung sama Denpasar sama takutnya sama masyarakatnya. Nggak ada, Anda didukung, percayalah. Saya akan dukung kalau ada yang dipikirin. Bila perlu kita masukin aja dulu, kita bayarin, bantuin teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Ditindak, please ditindak. Singapura tuh nggak beres, Taiwan tuh nggak beres. Tahun 97, tahun 95 awal-awal di sana nggak beres juga Taiwan itu. Jangan pikir itu. Hanya ketika penindakan beriringan sejajar, ya paralel itu, baru beres kota itu. Jadi Taiwan ya, coba aja Google ya, kan gampang sekali. Omongan saya ini bisa di Google. Tahun 95, 97 itu masa-masa saya kuliah. Saya dikenal sebagai baca lontar, tapi baca lontarnya Singapura. 95, 97 itu adalah masa-masa penindakan sampai di Thailand juga ya, mulai tahun itu. Amazing Thailand gitu kan, waktu itu kan. Di Indonesia kan incredibly Indonesia, India mungkin incredibly India. Itu yang tidak bergerak sampahnya itu adalah India dan Indonesia. Dengan jargon yang sama tahun 99 dikeluarkan jargonnya itu secara kultural. Taiwan, kemudian Hong Kong jangan dibilang mereka budgetnya besar, Singapura, mereka bergerak di tahun-tahun itu gitu. Jadi tidak bersih-bersih amat juga tahun itu. 92 apalagi 95 itu masih cari-cari tempat untuk pengelolaan sampah seperti kita. Tahun 95 itu Taiwan diskusinya seperti kita, 80-an lah gitu kan, waktu saya SD gitu. Jadi please, ini regulasi sudah lengkap. Wali kota punya
rata-rata punya 7-10 setiap kabupaten kota di Bali dan provinsi, apalagi di regulasi nasional, terlebih dengan ada undang-undang yang sekarang. Jadi kalau ini nggak ditegakkan, nggak ada masyarakat siap, percayalah, nggak ada masyarakat siap, harus ditindak. Terima kasih Ibu, selamat kepada Ibu Valdinas yang sudah dilantik. Tentu juga bukan karena di depan beliau-beliau ini ya, ini mungkin dua pejabat yang terbaik, yang optimis saya lihat. Iya betul, ya sebelah kanan ini KLH Provinsi Bali dengan tenang menjelaskan, jadi tahu masalah. Ibu, saya 2 kali ketemu, mereka tahu masalah gitu. Tinggal masyarakat support, tinggal pelaporan dipercepat gitu. Pelaporan dipercepat, tindak. 20 kali penindakan dalam sebulan, dipiring 20 kali. Kalau nggak dulu Bali, cari saya garansi itu. 20 kali aja ada dipiring bergrup gitu. Seperti penindakan helm dulu kan gitu, dipiring itu semua itu. Saya pernah dipiring di Jogja soalnya. Mau pakai helm gitu, siapa yang mau pakai helm dulu? Nggak ada, dipiring. Ya, kota itu dipiring gitu aja. Demikian ya, mohon maaf atas keberpanjangannya, tapi tidak ada masyarakat yang siap, hanya regulasi. Kultural juga begitu. Kalau nggak keluar gitu awik-awik, nggak ada desa yang beres gitu. Nggak ada desa beres dengan tanpa penegakan awik-awik. Atur semua. Baik, terima kasih Bapak. Silakan tepuk tangannya karena tadi pandangannya cukup berbeda dari segi budayawan. Ada perlunya penegasan terhadap regulasi yang sudah tersedia. Kemudian saya mengundang Beli Gede Robi untuk bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi selaku aktivis dan juga musisi. Silakan Bli. Ya, karena ini pertanyaannya kan pemerintah atau masyarakat kan gitu kan. Nah, mungkin dari segi sistemik pemerintah dalam skala provinsi Bali kan sudah ada yang perwakilan masyarakat, ada yang pemerintah yang lebih kayak tahulah dapurnya pemerintah kayak gimana kalau urusan politik dan lain-lain. Mungkin saya kecilkan makna pemerintah sekarang ya. Jadi lebih ke individu, lebih ke personal. Kalau pemerintah itu kan guru WCC ya, rakyatnya, anak-anaknya itu ya kita masyarakat. Kalau saya sekarang sempitkan, saya jadi pemerintahnya, tapi dalam skala rumah tangga. Jadi saya jadi guru rupakenya ya. Dan masyarakat itu adalah istri, di rumah ada karyawan, ada anak-anak gitu. Saya mungkin sempitkan sekarang pemerintah skala rumah ini. Apa yang saya terapkan secara personal, karena kan ini menjelaskan. Kalau saya yakin kalau bisa kita bikin skala kecil rumah tangga, ini bisa kita bikin juga untuk skala yang lebih besar gitu, skala Banjar, desa, kecamatan, provinsi atau negara. Nah, kalau saya di rumah sebagai pemerintah, guru rupake, saya bikin sistem, mungkin ini semuanya udah tahu ya, apalagi teman-teman di Maludong. Mirip-mirip sampahnya. Saya kebetulan hampir 10 tahun jadi pengamat, bahkan bantu di rumah, bantu bikin skenario Pulau Plastik. Kalau teman-teman pernah nonton, itu film layar lebarnya ada di Netflix, meneliti tentang sampah yang terjadi di Bali dan di Indonesia dan politik dunia. Kenapa kita masih kebanjiran sampah plastik juga, ini tidak lepas dari global, tapi kita thinking global tapi act lokal. Skala rumah tangga aja, sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali isinya sama-sama. Ini karena saya lihat teman-teman melukis, jadi saya nganggur nih kan kampasnya. Isinya apa sampahnya kita? Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Kalau kita buka di dapurnya kita itu isinya apa? Wah, nasi sisa kemarin, sayur, potongan apa semua, nasi macam-macam. Ya. Isinya adalah organik. Sampah Bali juga sama. Yang 25% isinya anorganik, tapi sebenarnya ada pemulung nih nyemak, kertas, besi, logam, plastik ya, plastik ada banyak ya, HDPE, PETE, PVC. Itu apa yang kita bilang namanya anorganik tapi recyclable ya, bisa di recycle.
Karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah yang tidak bisa saya apa-apain, dijual ke pemulung nggak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabo bungkusan, ngabo martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5% di rumah saya. Kalau sebenarnya saya bisa reduksi nih, karena saya udah nggak pakai, udah hampir 15 tahun nggak pakai tas kresek, nggak pernah pakai sedotan plastik, nggak pernah pakai styrofoam, kecuali teman-teman datang bawa ini baterai. Jadi ini cuma 5% isinya, ini residu ini. Terus saya sebagai pemerintah dalam skala rumah tangga, gimana saya mengelola ini? Organik. Sudah hampir 15 tahun di rumah saya tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah keluar rumah. 70% sampah saya tidak pernah keluar rumah. Karena apa? Karena saya punya kebun di rumah, punya kebun kecil-kecil, punya pot bunga. Saya suka berkebun ya. Jadi ini semua tidak keluar dari rumah saya. Kalau recyclable, kalau saya misalnya bikin di rumah petang-petang basang seduk gitu, buka sarden, saya kalengnya saya kucak-kucak di keran dikit, kocok-kocok, bersihin, kumpulin kaleng-kaleng aja. Botol-botol saya suka minum bir, kumpulin botol bir, kumpulin kertas-kertas apa semua. Kalau di banyak desa-desa pemulung dilarang masuk, kalau di rumah saya pemulung silakan masuk. Pemulung senang sekali ngambil sampah-sampah ini karena udah bersih, nggak ada belatung, nggak ada apa semua. Mereka ngambil. Kebetulan juga truk yang ngurus desa saya itu kerjaan sampingannya orang di truk itu, karena orang nyampur semua di atas truk itu, mereka bongkar dikit-dikit, kadang-kadang mereka pisah-pisahin karena mereka jualan juga, jadi pemulung itu cari uang ekstra. Kasihan sekali saya lihat kadang-kadang mereka buka isi belatung, isi bangken meng, isi pecahan botol. Kasihan gitu. Jadi saya sebagai orang yang peduli pada profesi mereka, saya harus bersihin. Habis makan bersihin, habis buka sarden bersihin, supaya pemulungnya enak, dia sudah rapi, udah tertata kertas, sudah karena mereka jual lagi. Kalau residu ini ya terpaksa kadang-kadang isi baterai gitu. Kalau anak saya popok, pampers nggak pernah pakai gitu. Dari kecil udah memang pakai anduk yang bisa dicuci lagi. Jadi dikit sekali isinya. Nah, seharusnya kan yang masuk kenapa TPA kita sampai penuh overload? Karena 100% ini semua lari ke TPA. TPA mungkin diperlukan. Kalau saya dari dulu saya tidak sangat anti pada pembakaran sampah, bahkan insinerator semuanya saya sendiri, hati saya kurang serak sebenarnya gitu. Tapi bagaimanapun juga kalau itu menjadi solusi ya silahkan. Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu. Karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018. Berarti ada beberapa sampah-sampah yang seharusnya tidak ada di residu, styrofoam, saset, atau plastik sedotan. Ini sebenarnya bisa ditekan. Ini bisa menjadi 2,5%, bahkan kalau ini serius diterapkan seperti Dwi Sugilanus bilang, beneran serius gitu loh, kayak sebelum pandemi. Kemarin kan menjadi ricuh lagi. Sebelum pandemi dulu kan sudah sempat tuh pura-pura nggak boleh residu masuk, itu kan sudah sempat dulu, tapi gara-gara pandemi akhirnya sekarang masuk lagi gitu. Nah, organik ini kalau saya ingat-ingat nenek saya dulu, nenek saya sebelum ricuh di sekarang kita punya masalah ini, nenek saya sudah memilahkan sampah organik banyu karena dia ngubuh celeng ya. Jadi ada nilai ekonominya, sampai minta-minta sampah untuk ngubuh celeng, kasih makan celeng, ada residu. Nah, kalau di Bali, kalau menurut saya, kalau kita dari skala provinsi ini kan, kalau masyarakatnya seandainya ini saya berpikir ya, saya di rumah itu bikin kompos tapi saya pakai sendiri. Kalau seandainya mau dibeli oleh pemerintah, seandainya, itu saya akan bersyukur sekali. Ya, seandainya. Kalau sekarang di sini ada yang petani nggak? Ya, masyarakat Bali itu core-nya kan agricultural. Kuda harga pupuk berapa harga pupuk? Pupuk kimia mungkin 9.000 ya kalau kita beli pupuk petrokimia apa semua. Kalau pupuk organik itu harganya 6.000 perak. Anggaplah 6.000. Nah, itu hitungan skala rumah tangga. Pak Oles kan mahal masih kan? Ya kan, ngayu pupuknya. Anggaplah nih nanti bisa dicek. Kita hitung-hitungan aja 6.000.
Kalau seandainya masyarakat, ya aku bikin kompos di rumah, bikin kompos nggak mikir gitu, tumpuk kompos banyak ada surplus. Kalau seandainya desa mau beli daripada saya harga pupuk kasar siu kan lah, kalau udah bersih mungkin siu 500. Di rumah saya itu, di kampung saya itu dadong itu jam 2 malam kalau main ke Nyu Kuning itu, pulang dari konser saya, dadong itu keluar kayak zombie gitu jam 2 malam, jam 3 saya pikir kayak belajar ngeleak atau gimana ya. Ternyata mereka keluar nuduk Jepun gitu, karena banyak ada pohon Jepun. Itu karena kenapa? Karena ada nilai ekonomisnya. Sekarang misalnya kalau orang mau beli 1000, siapa yang beli misalnya? Yang beli pemerintah ya, BUMDes. Ada kan? Dana desa kan ada 30% harus mengelola lingkungan kan, namun ada dana desa 1 miliar, udah 300 juta ada PIS. Belum lagi PIS nih duduk di airport untuk lingkungan dan budaya. Kan banyak ada. Pemerintah nih melides. Anggaplah ini utopia ya, utopia. BUMDes nih beli desa. Kalau sekarang kan TPSD masih campur apa semuanya. Desa nih beli siu di masyarakat. Terus desa itu dapetin kompos setengah jadi yang sudah tidak bau, karena masyarakat beli dari masyarakat. Semangat ini dadong ini pasti, atau ibu-ibu rumah tangga. Karena apa? Karena berat dia. Sampah organik itu lebih berat. 2 minggu saya pernah jadi pemulung, 2 minggu itu cuma dapetin 14.000 rupiah loh. Dan itu pun sudah tiap hari ngumpulin sampah, karena ini riset pribadi ya. Berat sekali ngumpulin. Tapi kalau kompos berat, cepat dia karena basah dan banyak gitu loh. Ke BUMDes kerjaannya cuma misalnya ya, cuma kalibrasi untuk jadi sampah siap pakai yang harganya 6.000. Kudoman batin markup 4.000 sampai 5.000. Uangnya ada, produknya ada. Ini utopia ya. Siapa yang beli? Pemerintah. Karena uangnya ada. Masyarakat semangat, sampah yang terolah, uangnya beli pemerintah. Nanti jadinya begitu dikalibrasi dari pupuk kasar menjadi pupuk super yang harganya 6.000. Ini ada subsidi pertanian, ada dari Dinas Pertanian di sini. Kan kita Bali punya tantangan ya, kita suruh orang petani-petani itu menjaga lahan terbuka di situ, tapi petani juga susah. Pupuk mereka beli, bibit mereka beli. Kalau ini 6.000 ini disubsidi oleh pemerintah, larinya ke petani. Yang senang kan petani dapat pupuk gratis, yang bikinnya adalah masyarakat. Ini baru cita-cita utopia ya. Sehingga akhirnya semua fokus energinya kita, energi duit masyarakat, uang desa, fokusnya adalah lari ke pengolahan organik yang 70%. Selama ini kita tergiring oleh korporasi yang maunya kita ngurus, nyeboin mereka, ngurus sampah-sampah plastiknya mereka. Uang desa kita pakai beli beras, tukar, apa semua. Padahal sebenarnya dari undang-undangnya kita, bahwa produsen bertanggung jawab pada produk yang dihasilkannya. Kenapa nggak minta duit dari korporasi? Ada banyak brand plastik air kemasan, brand plastik saset, nama-nama besar ya. Kalau kita kumpul-kumpul itu kita bisa audit siapa aja pabrik-pabrik. Kita bisa audit kok dari sampah yang kita kumpulin tadi. Siapa aja pabrik-pabriknya. Pabrik-pabriknya itu aja, ada 15 besar itu. Udah bisa kita akses ke internet. Mereka suruh duitnya ini, entah itu duit CSR, company atau apa semua. Jangan duit masyarakat, masyarakat ngurus organik aja. Ini duit dari perusahaan air minum, perusahaan minuman soda. Mereka yang ngurus ini. Jadi duitnya masyarakat fokus ke situ aja. Jadi ini baru cita-cita besar saya, karena saya terapkan ini di rumah sebagai pemerintah skala kecil. Kalau ini nanti kita akan lanjut dengan apakah ini masuk di akal apa enggak? Saya tanya sama teman-teman semua. Selama ini duitnya kita, duit energi masyarakat ini hanya untuk beli beras, tukar, duitnya masyarakat, uang desa dipakai untuk plastik. Kenapa? Ini tanggung jawab perusahaan. Mohon izin beli gede, mungkin waktunya masih sisa 1,5 jam, 1,5 jam. Mungkin bisa dipersingkat karena ini baru waktu pembuka. Oke. Ini adalah narasi pembuka kita ya untuk solusi dilema sampahnya kita. Kalau ini mungkin
Ini yang akan kita pertanyakan. Kalau ini menurut saya udah kelar sih sebenarnya.